Pernahkah kamu merasakan sebuah kata, bukan hanya mendengarnya, tapi merasakannya, mendarat di dada, meninggalkan gema yang tak kunjung padam. Sebuah kalimat dari masa lalu, dari orang yang kita cintai, atau mungkin dari orang yang tak sempat kita kenal baik. Kalimat itu, entah kenapa, menjadi sayatan tak kasat mata. Ia tidak berdarah, tapi nilunya terasa hingga hari ini. Kita pikir kita sudah melupakannya. Kita pikir kita sudah berjalan jauh dari sana. Tapi dalam sunyi, dalam lelah, dalam momen saat pertahanan diri kita runtuh, gema itu kembali. Berbisik, mengingatkan kita akan rasa tidak cukup, rasa bersalah, atau rasa sakit yang familiar. Luka itu bukan lagi sekadar ingatan. Ia telah menjadi bagian dari arsitektur batin kita. Sebuah ruangan gelap di dalam rumah jiwa yang tanpa sadar sering kita kunjungi. Kita menghabiskan bertahun-tahun mencoba mendekorasi ulang rumah ini. Mengecat dindingnya dengan pencapaian, mengisinya dengan kesibukan. Tapi kita tidak pernah berani masuk ke ruangan gelap itu. Kita hanya menguncinya, berharap ia lenyap dengan sendirinya. Namun, energi dari ruangan itu merembes keluar, mewarnai cara kita memandang dunia, cara kita mencintai, dan yang paling mengerikan, cara kita berbicara pada diri sendiri. Kita seringkali berpikir, luka ini disebabkan oleh mereka, oleh kata-kata mereka. Tapi bagaimana jika sumber penderitaan yang sesungguhnya bukanlah kata-kata yang dilemparkan kepada kita, melainkan kata-kata yang kita pilih untuk kita pungut dan kita rawat setiap hari. Di dalam kepala setiap manusia, ada seorang narator, seorang pencerita yang tidak pernah diam. Ia menafsirkan setiap kejadian, memberi label pada setiap perasaan, menyusun skrip tentang siapa diri kita. Dan seringkali, tanpa kita sadari, sang narator ini adalah kaki tangan dari luka masa lalu kita. Ia terus memutar 3 mantra utama yang membuat kita terpenjara. Mantra pertama, mantra peremehan. Saat kita menerima ilmu baru, nasihat baik, atau bahkan menonton video seperti ini, sang narator berbisik, intinya cuma begitu. Kata intinya adalah cara halus pikiran berkata, aku sudah tahu, aku tidak perlu mendengar lebih dalam. Itu adalah bentuk kesombongan yang menutup pintu kebijaksanaan. Kita meremehkan kesempatan untuk bertumbuh, dan luka batin bersorak karena ia tetap aman di tempatnya. Mantra kedua, mantra ketidaksabaran. Saat doa belum terjawab, saat hasil belum terlihat, sang narator meratap. Kapan sih aku bahagia? Kapan sih masalah ini selesai? Pertanyaan kapan sih adalah deklarasi perang terhadap saat ini. Ia menyiratkan bahwa kebahagiaan ada di masa depan, bukan di sini. Itu adalah ego yang berkata, semesta harus berjalan sesuai jadwalku. Dan setiap kali kita merapalkannya, kita memperdalam jurang antara diri kita dan kedamaian. Mantra ketiga, mantra keputusasaan. Ini adalah mantra yang paling subtil, namun paling mematikan. Ia hanya terdiri dari satu kata, bukan sekedar kata, tapi helaan napas yang syarat energi. Capek, susah, gagal lagi, Kata di akhir kalimat negatif berfungsi sebagai segel. Ia mengunci, melipat gandakan energi keputusasaan, dan menyatakan, inilah takdirku, aku tidak berdaya. Ketiga mantra ini yang kita ucapkan dalam hati atau lisan adalah bata yang membangun penjara kita sendiri. Sekarang, mari berhenti sejenak.
Heninglah, dengarkan siapa narator di dalam kepalamu. Suaranya mirip siapa? Apakah ia terdengar kritis seperti orang tuamu, pesimis seperti temanmu, atau penuh cemas seperti dirimu di masa lalu? Narasi apa yang paling sering ia putar? Apakah kisah tentang kegagalan, tentang penyesalan, tentang betapa tidak adilnya hidup ini? Selama ini, kita membiarkan narator itu berbicara tanpa sensor. Kita mengira suara itu adalah kita. Tapi inilah kebenarannya. Kamu bukanlah suara di kepalamu. Kamu adalah pendengar dari suara itu. Dan sebagai pendengar, kamu punya pilihan. Pilihan untuk tidak lagi percaya pada setiap cerita yang ia katakan. Pilihan untuk mengambil alih pena. Ini bukan tentang melawan suara itu. Bukan tentang membencinya. Perlawanan hanya akan memberinya kekuatan. Ini tentang menyadarinya dengan welas asih. Saat mantra peremehan muncul, sapalah ia. Aku melihatmu, keinginan untuk merasa superior. Tapi hari ini, aku memilih untuk rendah hati dan belajar. Saat mantra ketidaksabaran datang, peluklah ia. Aku merasakanmu, rasa cemas akan masa depan, tapi hari ini, aku memilih untuk percaya pada proses. Saat mantra keputusasaan berbisik, sentuh dadamu, dan katakan, aku mendengarmu, rasa lelah, tapi kekuatanku lebih besar dari keputusasaan ini. Inilah awal dari revolusi batin. Menulis narasi baru tidak memerlukan kata-kata yang rumit. Ia hanya butuh kesadaran dan niat. Mari kita ganti mantra lama dengan mantra penyembuhan. Sebagai ganti dari intinya, ucapkan dalam hati, terima kasih, aku terima ilmu ini. Rasakan dadamu meluas. Rasakan kerendahan hati membuka pintu bagi cahaya untuk masuk. Ini adalah mantra keterbukaan. Sebagai ganti dari kapan sih? Bisikan pada dirimu. Aku percaya pada waktunya. Rencana semesta untukku selalu indah. Rasakan beban di pundakmu terangkat. Rasakan kelegaan dari penyerahan diri yang total. Ini adalah mantra kepercayaan. Dan sebagai ganti dari ciptakan realitas barumu. Awali dengan niat. Aku memilih untuk merasa. Aku memilih untuk merasa tenang. Aku memilih untuk merasa cukup. Aku memilih untuk merasa kuat. Gunakan sebagai segel pemberdayaan. Sebagai afirmasi atas energi yang ingin kamu undang ke dalam hidupmu. Ini adalah mantra penciptaan. Ini bukan sihir. Ini adalah ilmu fisika spiritual. Energi mengikuti perhatian. Kata-kata adalah kendaraan bagi energi. Setiap kali kamu memilih mantra penyembuhan, kamu sedang menarik satu bata dari dinding penjaramu dan menggunakannya untuk membangun istana kedamaian di dalam hatimu. Lakukan ini dengan sabar. Hari demi hari, kata demi kata, kamu sedang menulis ulang kitab suci hidupmu sendiri. Salam dari kami, Mind Shift Indonesia.